Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membahas bab yang ke-90, yaitu babun adabul khadimi, dan telah kita jelaskan itu. Kemudian di kesempatan ini pada bab yang ke-91, yaitu adalah babun la taqul qabbahallahu wajhahu, bab pembahasan tentang janganlah engkau berkata qabbahallahu wajhahu. Kalimat ini ada kalanya bermakna doa, ini doa buruk ya. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Atau memang ini bersifat menjelekkan orang dengan mengatakan Allah telah memburukkan wajahmu. Ya, jadi bukan berupa doa, tapi memang mencela dengan mengatakan Allah telah memburukkan wajahmu. Nah, pada hadis yang ke-172 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibnu Shihab an Sa'id an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu qabbahallahu wajhahu. Telah mengajarkan kepada kami Hajjaj, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ibni Ajlan, dari Sa'id, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajhah. Jadi seperti makna yang telah kita jelaskan tadi, ada kalanya bermakna doa, yakni semoga Allah memburukkan wajahmu, atau bermakna di situ memang celaan, ya, Allah telah memburukkan wajahmu. Jadi perkataan semacam ini jemaah sekalian itu dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mengatakan kalimat tersebut. Kemudian pada hadis yang ke-173 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Ibnu Uyainata an Ibni Ajlana an Sa'idin an Abi Hurairah qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ibni Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Dia berkata, janganlah kalian mengatakan Allah telah memburukkan wajahmu dan wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Fa inna Allah khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Dikarenakan Allah menciptakan Adam ala suratihi, ya, dalam bentuknya, ya, dalam rupanya. Nah, dalam hadis ini jemaah sekalian, atau hadis yang ke-173 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini kalau kita lihat dari hadis sebelumnya maka dia adalah hadis yang marfu. Ya. Jadi kalau kita lihat pada hadis yang sebelumnya di situ, ya, maka hadis ini dia marfu. Baik. Di dalam di sini di catatan kakinya dikatakan qala Al-Albani, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah dikatakan di situ fa zahir anna Ibnu Ajlan kana taratan yarfa'uhu wa ukhra yuqifuhu wal haditsu marfu'un bila syakkin. Kata beliau, maka yang nampak, yang zahir, yang nampak bahwasanya Ibnu Ajlan terkadang memarfu'kan hadis tersebut dan terkadang tidak. Ya, terkadang memauqufkannya. Dan hadis itu ya adalah marfu', ya, bila syak, tanpa diragukan lagi. Jadi memang hadis ini jemaah sekalian itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini dijelaskan di situ bahwasanya seseorang hendaknya jangan dia mengatakan kalimat seperti yang disebutkan tadi itu. Qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka. Allah telah memburukkan wajahmu dan wajah orang yang menyerupai wajahmu. Atau di sini bisa bermakna doa, ya, seperti kita jelaskan tadi. Ya, ini berarti maknanya semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Kenapa demikian? Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Dikarenakan Allah azza wa jalla menciptakan Adam itu dalam bentuknya dia. Para ulama jamaah sekalian itu berbeda pendapat tentang dhamir di sini. Maksud kata-kata ala suratihi dengan bentuknya dia ini, apakah dia itu kembali kepada Allah atau kembali kepada Adam? Jadi ulama di situ berbeda pendapat dalam masalah itu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud dari hadis ini yaitu adalah Allah menciptakan Adam dengan rupanya dia itu. Artinya dari sejak awal, jadi dhamirnya di situ yaitu adalah kembali kepada Adam, ya. Jadi khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam, di sini katakan pakai kalimat sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Ya, ala suratihi, yakni ala surati Adam. Dengan bentuknya Adam itu. Sehingga apa faedahnya di situ ketika kita misalnya menggunakan pendapat ini, mengambil pendapat itu, konsekuensinya adalah maksud dari hadis itu atau makna dari perkataan tersebut yaitu adalah artinya Allah azza wa jalla menciptakan Adam sejak dari awal sudah seperti itu. Jadi tidak berubah. Berbeda dengan anak keturunannya, wajahnya itu berubah-berubah, ya. Jadi di situ kan ada dari mulai kecil, baru lahir, kemudian habis itu agak besar, kemudian habis itu sampai tamyiz misalnya, kemudian habis itu sampai balik, dan sampai dewasa, sampai tua, berubah. Jadi di situ wajahnya itu berubah-ubah gitu, ya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam, dia diciptakan dalam kondisi sudah bentuknya seperti itu, langsung, tanpa ada proses. Dari kelahiran, wajahnya begini, misalnya dari ketika terus gede, wajahnya berubah lagi. Nggak seperti itu, karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung wajahnya seperti itu sudah. Ketika jadi manusia, langsung seperti itu. Ya. Nah, ini kalau seandainya makna atau kalimat ala suratihi, ya, ala suratihi di situ dengan bentuknya dia, itu dhamir di situ hi kembali kepada Adam. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dhamirnya di situ kepada Allah. Kalau yang tadi itu mengatakan ala suratihi, kenapa kembali kepada Adam di situ dhamirnya? Dikarenakan Adam adalah yang terdekat dengan dhamir tersebut. Sedangkan secara kaidah asal, yaitu secara bahasa, ya, pada asalnya
dhamir itu kembali kepada kalimat yang terdekat dengan dia. Dan kalimat yang terdekat di sini yaitu adalah Adam. Ya, ala suratihi di situ bukan kembali kepada Allah karena lebih jauh. Jadi di situ kalau secara bahasa maka lebih dekatnya itu yang diambil. Sehingga pada asalnya di situ dikembalikan kepada Adam. Nah, sehingga diartikan apa? Dengan bentuknya Adam, seperti itu sudah maksudnya. Tidak berubah. Jadi tidak berubah dari proses awal begitu. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ala suratihi di situ dhamirnya adalah kembali kepada Allah. Jadi diartikan fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Allah, dengan rupanya Allah. Karena ada hadis ya Mas kalian, yaitu adalah ala suratir Rahman, atau dalam riwayat itu dikatakan yaitu adalah dalam satu riwayat dikatakan ala suratir Rahman. Yani dengan bentuk rupanya Allah. Nah, bagaimana memahaminya kalau seandainya hadis yang dalam riwayat yang lain tadi itu dianggap sahih? Sebagian ulama memang mengatakan bahwasanya hadis itu tidak sah, bahkan ada yang mengatakan mungkar. Dari sisi riwayatnya tidak sah. Nah, kalau seandainya hadis yang atau riwayat yang lain tadi itu, yang kedua itu, kita katakan bahwasanya hadisnya sahih misalnya. Maka bagaimana memahami dengan hadis ala suratihi ini, dengan kalimat ala suratillah ya, ala suratir Rahman. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kan gitu. Seperti dalam surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga kalau seandainya kita maknakan ala suratir Rahman, ala suratillah, Allah menciptakan Adam dengan bentuknya dia, yakni dalam bentuknya Allah, ini sehingga timbul pertanyaan, apakah berarti Adam itu mirip dengan Allah? Apakah berarti Adam itu rupanya sama dengan Allah? Maka jawabannya tentunya tidak mungkin seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita artikan dhamir tadi itu ya, kita fahami dhamir tadi itu kembali kepada Allah ala suratillah, maka maksudnya di situ adalah dengan bentuk yang Allah inginkan. Allah menciptakan Adam dengan bentuknya Allah, maksudnya bentuk yang Allah ciptakan sendiri. Seperti misalnya seorang mengatakan ibadullah, hambanya Allah. Kemudian misalnya dengan kalimat naqatullah, ontanya Allah, baitullah, rumahnya Allah, seperti itu. Jadi suratullah maksudnya adalah bentuk yang dibuat oleh Allah. Seperti misalnya naqatullah, yaitu adalah onta yang diciptakan oleh Allah. Sama seperti suratullah, suratu Allah di sini, yaitu adalah ala surati, Allah ciptakan Adam dengan bentuk yang Allah ciptakan. Dengan bentuk ciptaannya Allah. Dengan bentuk penciptaan Allah. Sama seperti naqatullah, baitullah. Sama. Naqatullah, ontanya Allah. Artinya apa? Onta ciptaan Allah. Ya. Ibadullah, artinya apa? Hamba ciptaan Allah. Karena manusia itu adalah makhluk. Sama seperti ala surati, ala suratillah, ala suratir Rahman. Ini maksudnya adalah dengan bentuk Allah, artinya dengan bentuk yang Allah ciptakan. Ya, itu maksudnya. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Seperti misalnya ya tentang idhofah ini jamaah sekalian. Idhofah semacam ini. Ini adalah al-idhofah atau idhofatul makhluk ila khaliqihi.
Kalimat semacam ini kalau seandainya kita fahami bahwasanya dhamir tadi itu kembali kepada Allah, yaitu adalah ini masuk dalam bab idhafatil makhluk ila khaliqihi. Bab tentang mengidhafahkan makhluk kepada penciptanya. Ini kalau kita belajar dalam ilmu nahwu shorof ya, itu kan ada namanya mudhaf sama mudhaf ilaih. Ya, ada mudhaf sama mudhaf ilaih. Nah, dalam masalah ini yaitu masuk dalam bab idhafatil makhluk ila khaliqihi. Yani mengidhafahkan ya, mengidhafahkan makhluk kepada penciptanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga tentang masalah tentang hal yang kalimat yang serupa tentang itu dalam surah Al-A'raf ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Samud Allah utus kepada mereka yaitu Saleh, kepada kaum Samud Allah utus saudara mereka yaitu Saleh. Nabi Saleh alaihissalam Allah utus kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, qala ya qaumi ibudallah, qala ya qaumi ibudallah, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, yang tidak ada sesembahan selain Dia yang berhak untuk disembah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang tanda-tanda atau bukti ya, sungguh telah datang bukti kebenaran Allah kepada kalian ya. Sungguh telah datang bayyinah, yakni bukti dari Rabb kalian kepada kalian. Hadi naqatullahi lakum ayatan. Ini adalah ontanya Allah. Ya, jadi di situ kalimat hadi naqatullah, ini adalah ontanya Allah. Lakum ayatan. Allah berikan untuk kalian sebagai tanda kebesaran Allah. Maka biarkan dia makan di bumi, ya, di bumi Allah, dan janganlah kalian sentuh dia dengan keburukan, jangan kalian sakiti dia, karena bila itu dilakukan, kalian akan terkena azab yang sangat pedih. Jadi di situ idhafatil makhluk ila khaliqihi, menyandarkan atau mengidhafakan makhluk kepada penciptanya. Dan juga misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafakhtu fihi mir ruhi." Dan aku tiup pada dirinya itu dari ruhku. Bukan berarti nanti di situ bagian dari ruhnya Allah diberikan kepada Nabi Isa. Ya. Atau apa nih tentang Nabi Adam ya, kepada Nabi Adam. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiup pada Adam itu dari ruhku. Maka maksudnya di situ dari ruhku bukan berarti nanti di situ adalah rohnya Allah sebagian diberikan pada Adam. Bukan seperti itu memahaminya, tetapi maksudnya adalah ruh yang Allah ciptakan. Aku tiupkan kepada Adam yaitu ruh yang telah aku ciptakan untuk dia. Itu maksudnya. Padahal di situ pakai kata-kata ruhi, ruhku. Maksudnya apa? Ruh yang aku ciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami ciptakan kalian ya, dan sungguh kami ciptakan kalian, kemudian kami buat kalian itu berbentuk. Kami beri kalian itu rupa, kami ciptakan rupa untuk kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian
kepada Adam. Dan seterusnya jemaah sekalian, ya, tentang dalil-dalil yang semakna, ya, yang intinya di situ adalah untuk idhafatil makhluk ila khaliqihi. Ini mengidhafahkan makhluk kepada penciptanya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyandaran semacam ini, ya, penyandaran kepada Allah semacam ini yaitu adalah bentuk tasyrif. Ya, ini pemuliaan. Jadi termasuk keistimewaan Adam, ya, yaitu adalah Allah ciptakan rupa dia itu, ya, dari dia sendiri, dan Allah sandarkan ketika menciptakan rupanya Adam itu, ya, Allah sandarkan kepada dirinya sendiri. Ini namanya untuk tasyrif, ya, untuk pemuliaan kepada Adam. Nah, sehingga jemaah sekalian, pesan yang bisa terambil dari hadis ini yaitu adalah janganlah seseorang itu mencela wajahnya orang. Ya, jangan seseorang itu mencela wajah orang lain. Kenapa demikian? Karena ternyata wajah manusia itu adalah ciptaan Allah. Ya, wajah manusia itu adalah ciptaan Allah, sehingga kita tidak boleh mencela wajah orang. Kalau seandainya misalnya ada orang melakukan maksiat, misalnya, ya, dosa, jangan kita cela fisiknya dia. Kalau kita mau mencela, ya tentunya perbuatannya, agar supaya misalnya dia itu sadar, ya, kita katakan perbuatanmu itu buruk, tidak boleh engkau lakukan, misalnya seperti itu, maka ini dibenarkan, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita itu mencela wajah orang. Ya, jangan sampai kita itu mencela wajah orang dengan mengatakan misalnya, saya muak dengan mukamu itu. Bisa saja masuk dalam hadis ini. Ya. Jadi karena misalnya orang itu melakukan kesalahan, begitu misalnya diingatkan tidak mau, kemudian habis itu dikatakan saya muak melihat mukamu. Itu menunjukkan apa? Dia mencela wajahnya orang, dan ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi seorang janganlah dia itu mencela wajah orang lain dikarenakan, ya mas kalian, ya, dikarenakan yang namanya wajah manusia, ya, wajah manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencela fisik orang. Ya, orang punya kekurangan pada tubuhnya misalnya, bahkan itu jangan kita cela dia. Kita tidak diperintahkan untuk itu. Kalau ada orang misalnya melakukan kesalahan, maka jangan mencela fisiknya. Termasuk di situ jangan mencela rupa, ya, jangan mencela wajah dan seterusnya. Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan dia seperti itu. Berarti kalau kita mencela dia, berarti kita telah mencela ciptaan Allah. Ya, kita telah mencela ciptaan Allah. Orang aja kalau seandainya dia membuat apa misalnya, ya, kalau kita misalnya buat barang begitu, ya, misalnya, kemudian misalnya barang tersebut kurang bagus lah, misalnya manusia, ya, buat kursi lah, buat lemari lah misalnya, ya. Kemudian habis itu barang tersebut memang kurang bagus dari sisi bahan dan lain sebagainya, kurang bagus misalnya. Kemudian habis itu ada orang mencela dengan dikata-katain misalnya jelek lah, buruk lah misalnya. Padahal itu ciptaan orang ini, dan dia tahu bahasanya barangnya itu memang kurang bagus. Maka ketika ada orang mencela, pasti dia sakit hati. Dia tidak suka dengan perbuatan itu. Ini gambarannya. Jadi buatan manusia saja, ya, buatan manusia saja, meskipun si pembuat ini, orang yang buat itu, dia tahu bahasanya itu buruk, kurang bagus misalnya, dicela orang, dikata-katain misalnya, sakit hati. Yang telah berkreasi ini, yang telah berbuat tadi atau membuatnya, sakit hati. Maka jemaah sekalian, itulah gambaran yang menunjukkan bahwasanya mencela buatan orang itu tidak bagus. Sehingga kalau seandainya kepada manusia itu tidak bagus, yang semacam itu, maka jangan dilakukan kepada Allah. Jangan dilakukan kepada Allah.
Kalau kita melakukan itu berarti kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang di sini ada hadis memang yang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, yakni mencela wajah orang. Ya, itu dilarang. Baik. Nah, jadi jemaah sekalian, ulama juga jelaskan, dikatakan oleh pensyarah di sini, idza qulna ma hiya surah allati takunu lillah wa yakunu adamu 'alaiha idza kana 'audud dhamiri ila Allah tabaraka wa ta'ala. Bila kita katakan bahwasanya rupa tadi itu adalah milik Allah dan wa yakunu adamu 'alaiha, dan Adam diciptakan dengan rupa tadi itu, apabila dhamir itu kembali kepada Allah, maka apakah rupa tersebut maksudnya? Surah tadi itu apa maksudnya? Rupa tadi. Fal jawabu annal insana lahu wajhun. Jawabannya adalah bahwasanya manusia itu memiliki wajah. Walahu ta'ala ainani walahu yadani. Allah punya mata, ya dua mata, dan juga punya dua tangan. Nah, ini tentunya seperti dalam hadis-hadis yang ada. Dalil-dalil yang ada ya. Seperti misalnya inna rabbakum laisa bi'awar, atau innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidaklah juling, ya, tidak buta sebelah, yang menunjukkan bahwasanya Allah punya dua mata. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, ya. Itu seperti di dalam dalil-dalil yang ada. Bal yadahu mabsutatan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, jadi di situ kalau memang surah tadi itu disandarkan kepada Allah, rupa tadi disandarkan kepada Allah, maka dikatakan di sini bahwasanya manusia itu, ya, memiliki wajah. Allah Ta'ala memiliki dua mata, memiliki dua tangan. Wala yalzamu min antakuna hadhil asya mumathilatan lillahi. Ya, tetapi tidaklah harus bahwasanya hal-hal ini serupa dengan milik Allah. Ya, kalau memang dikatakan di situ adalah ala suratillah, ya, dengan bentuknya Allah, jangan dikatakan bahwasanya bentuknya Allah itu sama dengan bentuknya Adam. Tapi maksudnya di situ yaitu adalah Allah punya mata, Adam punya mata, tetapi tidaklah sama antara matanya Allah dengan matanya Adam. Jadi matanya Adam tidak sama dengan matanya Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Gitu. Sama seperti misalnya Allah punya tangan kan. Dalam ayat tadi itu, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Maka kita katakan bahwasanya Allah itu punya kedua tangan, punya dua tangan, tetapi dua tangan Allah itu tidak sama dengan tangannya makhluk, ya. Dengan dua tangannya makhluk. Dan dengan dua tangannya Adam juga tidak sama, ya. Jadi sama nama, ya, sama nama belum tentu sama dalam hakikatnya, ya. Dari sisi rupa belum tentu sama. Ya, sama nama belum tentu sama rupa dan bentuk. Makanya kakinya manusia dengan kakinya kursi tidak sama. Ya, telinganya manusia dengan telinganya panci, ya, tidak sama. Namanya sama, kaki, telinga, tapi tidak sama. Jadi sama nama belum tentu sama rupa, ya. Baik. Jadi itu jemaah sekalian, intinya ya dari hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya janganlah seseorang itu mencela fisik atau wajah orang, ya. Karena fisik dan juga wajah orang itu, ya, rupanya, ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun orang itu, ya, jangan dicela. Karena itu adalah ciptaan Allah, ya. Kemudian pada bab yang ke-92.
Dikatakan di sini jemaah sekalian, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-173, haddatsana Khalidu ibnu Makhladin qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilalin qala haddatsani Muhammad ibnu Ajlan qala akhbarani abi wa Sa'idun an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha. Telah mengajarkan kepada kami Khalid bin Makhlad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad bin Ajlan. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku ayahku dan Sa'id dari Abi Hurairah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila seorang di antara kalian memukul pembantunya, budaknya maksudnya ya. Idza daraba ahadukum khadimahu, apabila seorang di antara kalian itu memukul budaknya, maka jauhilah wajah. Telah kita jelaskan ya tentang takdib. Memukul budak sebagai bentuk pendidikan. Kalau seandainya budak itu memang butuh untuk dipukul ya karena agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan dia yang fatal, sebagai bentuk pendidikan kepada dia, maka jangan memukul wajahnya. Dan itu telah kita jelaskan itu ya di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Boleh seseorang itu mendidik budaknya dengan cara memukul ya. Seperti misalnya budaknya itu melakukan transaksi riba misalnya. Ya, maka agar supaya dia itu tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak ada masalah bagi sang majikan untuk memukul dia dengan pukulan yang mendidik. Tidak boleh misalnya di situ sampai membuat cacat gitu ya. Sampai patah itu tentunya tidak boleh. Tapi mukul yang penting di situ sekiranya orang itu bisa sadar. Tetapi memukul di situ tidak boleh di bagian wajahnya. Ya. Karena memang jemaah sekalian dalam kondisi-kondisi tertentu memang orang itu mendidik itu kadang dengan pukulan. Seperti misalnya dalam surah An-Nisa ya ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang kalian khawatir mereka berbuat membangkang ya fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, dan hajarlah mereka fil madhaji. Ini di situ boikotlah mereka di ranjang. Jangan diajak tidur bareng. Pisah ranjang bahasa kita. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila. Apabila kalian itu mentaati mereka, apabila mereka itu mentaati kalian, ya, apabila mereka itu mentaati kalian, maka janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan atas mereka. Tidak ada jalan untuk menzalimi mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dalam kondisi tertentu memang ada kalanya butuh ya memukul itu sebagai bentuk pendidikan. Seperti misalnya di situ ada istri yang dikhawatirkan dia itu melakukan perbuatan senonoh ya. Ya, jadi dia itu misalnya tidak taat kepada suaminya, dikhawatirkan dia melakukan pembangkangan. Maka di sini dijelaskan fa'idhuhunna, nasihati. Wahjuruhunna fil madhaji. Kalau tidak mempan misalnya, maka silahkan di boikot di ranjang. Maksudnya di situ pisah ranjang. Ya. Karena kadang dengan pisah ranjang itu wanita bisa sadar minta maaf gitu ya. Kemudian wadribuhunna, dan pukullah. Tetapi memukul di sini tentunya jangan sampai memukul wajah ya. Jangan sampai memukul muka. Kemudian juga misalnya dalam suatu hadis tentang pendidikan terhadap anak. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin
Ya, wahum abna'u sab'i sinin ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, sedangkan mereka itu berumur 7 tahun. Ya, perintahkan untuk mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ya ketika mereka itu berumur 10 tahun. Kalau seandainya mereka tidak nurut ya untuk mengerjakan salat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah mereka itu di ranjang. Ya, maksudnya di situ pisahlah mereka antara satu dengan yang lain ranjangnya. Jangan dikumpulkan maksudnya dalam satu ranjang itu. Jangan dikumpulkan dalam satu ranjang. Ketika berumur 10 tahun. Baik, sehingga jemaah sekalian di situ terkadang dibutuhkan ya pendidikan dengan cara memukul ini, tetapi kalau memukul maka janganlah memukul dengan pukulannya sampai membuat cacat ya. Tapi hanya sekedar mendidik saja. Dan kalau seandainya tidak butuh untuk dilakukan ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan, lakukan dengan cara yang sesuai peraturan dan jauhi wajah. Jangan memukul muka. Ya, sama ketika sama budak juga kayak gitu. Ya, kalau memukul sebagai bentuk pendidikan, jangan memukul mukanya. Nah, di sini jemaah sekalian ada hikmah yang sangat bagus sekali dari syariat ini ya. Disebutkan oleh para ulama ya, tentang larangan memukul wajah itu. Ya, tentang larangan memukul wajah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, wajah itu adalah letak kebagusan. Makanya orang ketika mau menikah diizinkan bagi mereka untuk melihat calonnya itu, ya, yakni melihat wajahnya. Ya, dibolehkan bagi mereka untuk melihat wajahnya. Kata para ulama, karena wajah itu adalah letak kebagusan. Biasanya tanda kebagusan seluruh tubuhnya, ya, itu dari wajahnya, baik luar maupun dalamnya. Yaitu dilihat dari wajahnya. Orang makanya judes kelihatan dari mukanya, ya. Pemarah biasanya kelihatan juga dari mukanya. Dan seterusnya, bahkan anggota tubuhnya itu pun kadang bisa ditaksir melalui mukanya, ya, melalui wajahnya itu. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya kata pensyarah ya, hikmahnya diantaranya di situ yaitu adalah yajma'ul mahasin. Al-wajhu yajma'ul mahasin. Jadi yang namanya wajah itu sudah mengumpulkan segala kebagusan. Karakternya orang, segala itu ada di wajahnya itu sudah. Kemudian habis itu juga di wajah itu jemaah sekalian juga ada bagian-bagian yang apa bahasa kita itu vital ya. Sensitif. Yang vital. Seperti misalnya di wajah itu ada mata, di wajah itu ada mulut, ya. Yang ini fungsinya itu sangat besar sekali. Apalagi misalnya di dalam kepala kita ini juga ada otak ya. Mungkin ada saraf-saraf yang banyak di situ juga. Ya. Dan juga dekat di situ dengan telinga ya. Yang intinya benda-benda yang ada di sini, anggota-anggota tubuh yang ada di wajah itu adalah bagian-bagian yang sangat penting. Dan juga dia ternyata sangat penting, tetapi dia bahasa kita mungkin sensitif atau mungkin vital begitu ya. Coba mata ini lunak sekali ya Mas, tapi pentingnya luar biasa. Ya, dengan adanya mata ini luar biasa sekali manfaatnya itu. Kemudian juga misalnya mulut. Betapa besar manfaatnya mulut ini, ya. Dengan adanya mulut ini orang bisa berbicara, bisa mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatinya dia. Ya, dengan adanya mulut ini luar biasa sekali. Dengan itu dia bisa menyampaikan kebaikan, bisa berceramah. Kita lihat misalnya ribuan orang ya siap perang itu karena kadang disebabkan oleh cara bicara seseorang untuk mengajak mereka itu berperang. Bahkan mungkin ya dunia ya
perang itu juga disebabkan mulut juga. Kaum muslimin mau berjihad, ya, kaum muslimin mau berjihad, biasanya komandonya tentunya adalah pakai mulut. Mengkomando mereka, mengajak mereka untuk berjihad itu dari mulut. Belum lagi di situ ajaran-ajaran syariat ini tersampaikan dengan lisan kita ini, dengan mulut kita. Ya, tersampaikan melalui mulut kita ini. Luar biasa sekali manfaatnya mulut ini. Dan itu ternyata ada di wajah kita. Ya, ada di wajah kita, mulut itu. Belum lagi kita bisa mengungkapkan sayang kepada orang-orang yang kita sayangi. Kemudian kita bisa mengungkapkan hal-hal yang memang tidak kita suka agar supaya tidak dilakukan oleh orang. Dan seterusnya ya, manfaat mulut ini. Kalau seandainya misalnya ditampar kemudian cacat, kemudian habis itu tidak bisa digunakan untuk berbicara, maka betapa banyak faedah yang hilang ya disebabkan satu pukulan tadi misalnya. Tidak bisa lagi mengajari orang lain baca Al-Quran ya. Kalau seandainya mulutnya sudah nggak bisa digunakan, bagaimana seorang itu bisa mengajari orang baca Al-Quran untuk menjelaskan makharijul huruf ya. Kalau seandainya mulutnya sudah cacat, tidak bisa sempurna ketika mengajarkan Al-Quran. Inilah mulut. Ada bagian-bagian penting ya ternyata di wajah itu. Belum lagi misalnya mata, jamaah sekalian ya. Luar biasa sekali mata itu. Dengan mata kita bisa membaca, ya, bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajari ilmu agama, bisa melihat seluruh kesenangan dunia ini. Melihat benda-benda yang indah dengan mata itu. Makanya seorang ketika dia tidak bisa melihat, ya, ketika seorang tidak bisa melihat, maka sungguh banyak sekali benda, ya, yang tidak bisa dia lihat. Betapa banyak di sini benda-benda yang indah, ya, tidak bisa dilihat oleh dia. Cuman memang di situ ada faedahnya yang sangat luar biasa ketika orang itu diuji oleh Allah dengan dicabutnya penglihatannya. Yaitu adalah seorang ini dia tidak banyak melakukan maksiat dengan matanya. Dan ini adalah merupakan salah satunya termasuk hal yang positif atau hikmah adanya orang buta. Ya, sehingga orang yang buta itu dia tidak banyak melakukan maksiat dengan matanya tersebut. Kemudian dekat dengan mata misalnya telinga ya ke belakang. Betapa banyak juga manfaat dari telinga itu. Dengan telinga ini orang bisa mendengar apapun yang dia inginkan. Dia bisa mendengar ceramah, ilmu agama, bisa mendengar ujangan-ujangan orang dengan telinga ini. Yang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Dan bahkan seringkali telinga itu lebih bermanfaat daripada mata dalam masalah mengambil ilmu. Makanya para ulama jelaskan bahwasanya orang-orang yang dikasihi Allah, jarang sekali dia diuji oleh Allah dengan tidak bisa mendengar. Ya, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, jarang sekali mereka diuji oleh Allah dengan tidak memiliki pendengaran. Kalau para ulama buta banyak. Tapi jarang sekali, bahkan saya sendiri belum pernah dengar ada ulama yang tidak bisa mendengar. Tuli bahasa kita ya. Dan ternyata jamaah sekalian, kalau orang ditakdirkan dalam kondisi tuli dari kecil, maka pengaruhnya nanti ke bicara ternyata. Ya, karena dia tidak pernah mendengar bahasa orang, akhirnya dia sendiri tidak bisa berbicara. Jadi telinga itu nikmat yang sangat luar biasa sekali. Orang misalnya pendengaran telinganya itu dicabut oleh Allah, tapi bisa melihat. Maka kalau dari sisi duniawi tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan buta. Ya, karena dengan mata itu dia masih bisa melihat kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Cuman dia tidak bisa mendengar begitu.
Tapi jamaah sekalian, kalau dari sisi manfaat akhirat, ya maka sebenarnya lebih menguntungkan orang yang buta. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi meskipun orang yang buta itu tidak banyak melihat kesenangan-kesenangan duniawi itu, kalau dia bisa mendengar, bisa memperoleh manfaat yang banyak dari agama ini. Tapi kalau tidak bisa mendengar, bisanya cuma melihat saja, dia bisa menikmati kesenangan duniawi tetapi manfaat ukhrawinya sedikit. Karena dia tidak bisa mendengar nasihat-nasihat manusia, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama ini. Baik, ini disebutkan oleh para ulama. Bisa Anda rujuk misalnya dalam kitab Miftah dari Sa'adah, ya, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baik, orang kalau seandainya dipukul wajahnya, maka dia akhirnya menjadi orang yang buruk. Cacat misalnya mukanya, ya, akhirnya dia akan menjadi tercela, menjadi aib bagi dia itu. Kalau seandainya orang dipukul tangannya misalnya, ya, dipukul tangannya misalnya cacat, tidak terlalu menjadi aib bagi dia itu. Daripada kalau seandainya mukanya yang dipukul, kemudian habis itu cacat misalnya, maka itu lebih menjadi aib bagi seseorang itu. Kalau mukanya ternyata yang cacat, ya. Dan terkadang hal semacam itu cuma disebabkan satu pukulan. Mungkin ada saraf-saraf tertentu yang bermasalah gara-gara satu pukulan itu, ya. Akhirnya menjadi wajahnya itu jelek gitu, ya, misalnya. Cacat. Coba bayangkan kalau seandainya muka misalnya tergores satu kali begini, ya, itu kadang juga susah untuk dihilangkan. Bahkan sampai mati dia nampak seperti itu, ya, dengan goresan itu. Nah, ini contoh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya wajah itu memang tidak boleh untuk dipukul, ya. Karena di sana terdapat hal yang merugikan sekali kalau seandainya dilakukan itu. Misalnya kesalahannya satu kali, tetapi gara-gara dipukul itu, ya, aibnya dia rasakan sampai mati, misalnya kan gitu. Padahal kesalahannya satu kali, tetapi aibnya dia rasakan sampai mati. Dipukul misalnya sampai buta, ini bisa saja itu. Dipukul sampai buta, bisa saja. Butanya sampai mati, kesalahannya satu kali, dipukul satu kali. Tetapi dia rasakan, ya, efeknya itu sampai dia meninggal dunia. Sama misalnya ditampar sampai gak bisa bicara. Ya, ditamparnya satu kali, tapi ternyata kesalahannya juga satu kali. Tapi ternyata efeknya dia rasakan sampai mati, gitu. Jadi tidak sebanding. Makanya sampai ketika perang pun juga dilarang kita untuk memukul wajah. Nah, pada hadis berikutnya, jemaah sekalian, hadis yang ke-175. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di sini, haddatsana Khalid qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabirin qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabbatin qad wusima yudakhinu mankhirahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man fa'ala hadza wa la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Khalid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abi Zubair, dari Jabir, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu hewan, ya, yang sungguh dia itu telah diwasem, distempel mukanya itu, ya. Jadi dia itu distempel, ya, atau dicap dengan besi panas. Itu wasem itu. Dicap dengan besi yang telah dibakar.
yudakhinu mankhirahu, sampai kedua hidungnya itu mengeluarkan asap. Gara-gara diwasem ini ya, itu sampai kedua hidungnya itu mengeluarkan asap. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadza. Allah telah melaknat orang yang melakukan ini, atau semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini. La yasimanna ahadun alwajha. Janganlah seseorang itu dia mewasem wajah ya. Jangan menstempel wajah dengan besi yang telah dibakar. Wala yadribannahu, dan janganlah dia memukulnya. Baik, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini jemaah sekalian yaitu adalah termasuk dosa besar ya. Kalau seandainya sama binatang saja Rasulullah sampai mengatakan kalimat semacam ini, maka apalagi kepada manusia ya, maka tentunya lebih haram lagi perbuatan ini, lebih dilarang lagi. Dan apalagi di situ ada kalimat la'anallahu ya, semoga Allah melaknat perbuatan tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar ya. Perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.